Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas A2C akan mempresentasikan tentang monoklonal antibodi. Yang pertama yaitu latar belakang. Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio yang berarti makhluk hidup dan teknologi yang berarti cara untuk memproduksi barang atau jasa. Dari paduan dua kata tersebut, European Federation of Biotechnology mendefinisikan bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup, dan atau analog molekuler untuk menghasilkan produk dan jasa. Antibodi merupakan senyawa alam yang terdapat di dalam tubuh sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Antibodi di dalam tubuh pada umumnya bersifat poliklonal, yaitu mempunyai banyak sisi aktif yang dapat mengikat berbagai jenis antigen sehingga antibodi tersebut bekerja secara tidak spesifik. Tetapi perkembangan ilmu dan teknologi memungkinkan untuk dapat mengembangkan antibodi yang hanya mempunyai satu sisi aktif yang disebut dengan antibodi monoklonal. Berdasarkan kelompoknya, maka antibodi dikelompokkan menjadi dua, yaitu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Antibodi poliklonal yaitu AB yang dihasilkan oleh berbagai sel limfosit, sehingga sebagai konsekuensinya AB poliklonal memiliki imunokimia berbeda dan bereaksi dengan berbagai jenis epitope pada berbagai antigen kurang spesifik. Sedangkan antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel positif sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma, hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel positif limpa dan sel mieloma yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi adalah limpa. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok suatu masalah dalam penulisan ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian dari monoklonal antibodi. Yang kedua, bagaimana penjelasan tentang produk bioteknologi. Yang ketiga, bagaimana upstream proses. Yang keempat, bagaimana downstream proses. Yang kelima, bagaimana analisis kemurnian protein dari monoklonal antibodi. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan pokok suatu masalah di atas, maka dari manfaat penulisan dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari monoklonal antibodi. Yang kedua, untuk mengetahui penjelasan tentang produk bioteknologi. Yang ketiga, untuk mengetahui upstream proses. Yang keempat, untuk mengetahui downstream proses. Yang kelima, untuk mengetahui analisis kemurnian protein dari monoklonal antibodi. Bab 2. Pembahasan. Pengertian monoklonal antibodi. Antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel positif sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma, hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel positif limpa dan sel mieloma yang dikultur. Bertindak sebagai antigen yang akan menghasilkan antibodi adalah limpa. Antibodi monoklonal adalah zat yang diproduksi oleh sel gabungan tipe tunggal yang memiliki kekhususan tambahan. Ini adalah komponen penting dari sistem kekebalan tubuh. Mereka dapat mengenali dan mengikat antigen yang spesifik. Antibodi monoklonal dibuat dari sel hibrid yang mempunyai sifat lebih baik dari antibodi poliklonal karena hanya mengikat satu epitop serta dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Produk bioteknologi monoklonal antibodi atau MAB. Pengertian antibodi atau antiserum atau disebut juga sebagai imunoglobulin IG merupakan molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat dan banyak dijumpai dalam serum atau plasma darah. Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh atau imunitas disebut imunologi. Berdasarkan macam-macam AB, maka dapat dikelompokkan menjadi dua macam AB, yaitu antibodi poliklonal, yaitu AB yang dihasilkan oleh berbagai sel limfosit sehingga sebagai konsekuensinya AB poliklonal memiliki imunokimia berbeda dan bereaksi dengan berbagai jenis epitop pada berbagai antigen kurang spesifik.
Yang kedua yaitu antibodi monoklonal, yaitu AB yang dihasilkan oleh sel limfosit atau klon sel plasma yang terpilih dan memiliki sifat sangat spesifik. Teori pembentukan imunoglobin. Molekul imunoglobin dihasilkan oleh sel limfosit B yang telah berdiferensiasi menjadi sel plasma. Molekul Ig disekresikan langsung ke cairan tubuh dan sirkulasi darah, oleh karena itu disebut sebagai kekebalan humoral. Selain itu, limfosit B juga akan berdiferensi menjadi sel memori yang mampu menyimpan ingatan terhadap antigen sejenis. Terdapat dua teori mengenai mekanisme pembentukan antibodi, yaitu teori instruktif dan teori selektif. Antibodi monoklonal dan protein terkait telah terbukti berhasil menargetkan berbagai target ekstraseluler dengan spesifitas tinggi. Hal ini menyebabkan mereka diperkenalkan pada berbagai terapi penyakit, termasuk beberapa bentuk kanker, multiple sklerosis, dan gangguan imunologi seperti reumatoid arthritis dan psoriasis. Penemuan-penemuan baru di bidang imunologi atau ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh telah berhasil diproduksi antibodi monoklonal MAB secara massal. Penemuan MAB dengan metode hibridoma dan klonologi memiliki kelebihan untuk penelitian antara lain peka, khas, dan akurat. Kontribusi pengaplikasian MAB telah dapat dirasakan manfaatnya khususnya dalam dunia riset EIA, RIA, dan immunocytochemistry. Teknik produksi antibodi secara konvensional, yaitu sejak lama telah dikenal teknik pembuatan antibodi secara konvensional, yaitu dengan memasukkan antigen ke tubuh organisme, misalnya tikus, maka akan merangsang pembentukan antibodi yang sering dikenal dengan istilah vaksinasi. Sedangkan secara modern, produksi molekul MAB merupakan tanggung jawab dari klon-klon sel limfosit B atau sel plasma yang masing-masing spesifik terhadap antigen. Menurut teori klonal, adanya interaksi antara antigen dengan klon limfosit B akan merangsang sel tersebut untuk berdiferensiasi dan berproliferasi sehingga diperoleh sel yang mempunyai ekspresi klonal untuk memproduksi antibodi. Produksi antibodi monoklonal merupakan gabungan penerapan teknik hibridoma dan cloning. Manfaat dan kelebihan MAB yaitu manfaatnya yang pertama untuk kepentingan penelitian, yang kedua untuk uji klinis, yang ketiga untuk diagnosis, yang keempat untuk pengobatan. Kelebihan MAB yaitu peka, khas, dan akurat. Kegunaan antibodi monoklonal itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai terapi, sebagai diagnosis, dan sebagai penelitian. Prosedur MAB. Yang pertama, teknik memproduksi MAB secara massal dengan metode klonasi. Antigen yang telah dimurnikan disuntikkan ke hewan percobaan mencit untuk mendapatkan sel limfosit B yang spesifik. Caranya itu dilakukan yang pertama, sel limfosit B sebagai penghasil AB tersebut kemudian diisolasi dari limpa dan selanjutnya dikawinkan dengan sel mieloma atau dapat juga dengan bantuan virus Sendai. Yang kedua, sel hibrid yang diperoleh kemudian diseleksi dalam medium HAT. Yang ketiga, sel hibrid yang terseleksi kemudian diuji untuk mengetahui kemampuan menghasilkan AB yang diharapkan dengan menggunakan kultur sel dan diuji antibodi. Yang keempat, jika hasilnya pasti, maka sel tersebut dipropagasi dengan menggunakan kultur jaringan dalam skala besar untuk mendapatkan sel keturunan yang sama persis dengan induknya, atau disuntikkan ke tikus untuk produksi MAB, atau dapat pula dilakukan untuk koleksi. Teknik memproduksi antibodi monoklonal MAB secara massal dengan metode klonasi pada hewan mencit dapat dilihat pada gambar. Upstream proses. Proses upstream MAB dimulai dengan pencairan vial dan ekspansi sel melalui serangkaian langkah inokulum. Sel-sel tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam serangkaian bioreaktor
bioreaktor benih sebelum dipindahkan ke bioreaktor produksi di mana MAB diekspresikan ke dalam medium, sentrifugasi, dan serangkaian langkah filtrasi kemudian digunakan untuk mengambil kaldu kultur sel dari sel dan puing-puing sel. Downstream proses downstream yang digunakan di beberapa perusahaan biofarmasi A sampai C. Downstream dimulai dengan penangkapan MAB dengan kromatografi protein A. Platform yang umum digunakan berbeda dalam jumlah dan jenis langkah pemolesan, pertukaran anion atau AEX, pertukaran kation atau CEX, dan kromatografi interaksi hidrofobi atau HIC. Analisis kemurnian protein. Kromatografi protein A skala besar adalah masa pakai resin dengan penggunaan kembali selama beberapa siklus dalam pengoperasian. Ligan protein A dikenal sensitif terhadap kondisi pH yang ekstrim dan dapat kehilangan kemampuannya untuk mengikat produk. Protein sel inang merupakan kelas penting dari kontaminan terkait proses yang perlu dikurangi ke tingkat yang rendah untuk memastikan keamanan produk. Sementara langkah penangkapan protein A sangat selektif untuk MAB dibandingkan pengotor protein sel inang yang larut. Kadar protein sel inang yang sering bertahan setelah pemurnian protein A masih dapat menimbulkan tantangan pembersihan untuk langkah-langkah pemolesan non-afinitas. Telah terbukti bahwa spesies protein sel inang yang bertahan melalui langkah protein A sering dikaitkan dengan spesies produk. Selain pemahaman mekanistik yang lebih baik tentang pembersihan protein sel inang selama pemurnian MAB, metodologi yang lebih baik telah dikembangkan untuk memantau pembersihan protein sel inang dan untuk memvalidasi kemampuan proses hilir untuk membersihkannya. Elektroforesis gel perbedaan 2D telah digunakan untuk membuat peta protein sel inang untuk memantau pembersihannya melalui proses hilir. Kondisi pH rendah yang digunakan untuk elusi protein A sering menyebabkan masalah pengendapan untuk spesies produk. Ini telah terbukti di atas dengan pemilihan buffer yang bijaksana atau dengan memilih aditif yang menstabilkan untuk buffer elusi. Kesimpulan, yang pertama, antibodi monoklonal dibuat dari sel hibrid yang mempunyai sifat lebih baik dari antibodi poliklonal karena hanya mengikat satu epitop serta dapat dibuat dalam jumlah tak terbatas. Antibodi monoklonal adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel-sel plasma, klon sel-sel positif. Yang kedua, penemuan-penemuan baru di bidang imunologi, ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh, telah berhasil diproduksi antibodi monoklonal MAB secara massal. Penemuan MAB dengan metode hibridoma dan cloning memiliki kelebihan untuk penelitian antara lain peka, khas, dan akurat. Kontribusi pengaplikasian MAB telah dapat dirasakan manfaatnya, khususnya dalam dunia riset seperti EIA, RIA, dan imunositokimia. Yang ketiga, proses upstream MAB dimulai dengan pencarian vial dan ekspansi sel melalui serangkaian langkah inokulum. Sel-sel tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam serangkaian bioreaktor benih sebelum dipindahkan ke bioreaktor produksi di mana MAB diekspresikan ke dalam medium. Sentrifugasi dan serangkaian langkah filtrasi kemudian digunakan untuk mengambil kaldu kultur sel dari sel dan puing-puing sel. Yang keempat, pada langkah penangkapan protein A sangat selektif untuk MABS dibandingkan pengotor protein sel inang yang larut. Kadar protein sel inang yang sering bertahan setelah pemurnian protein A masih dapat menimbulkan tantangan pembersihan untuk langkah-langkah pemolesan non-afinitas. Telah terbukti bahwa spesies protein sel inang yang bertahan melalui langkah protein A sering dikaitkan dengan spesies produk. Protein ini, interaksi protein telah ditemukan terganggu oleh kombinasi
pada pH tinggi di mana MAB interaksi protein A masih kuat. Hal ini memungkinkan berkembangnya kondisi pencucian selektif yang dapat mengurangi tingkat protein sel inang setelah kromatografi protein A. Saran, penulis berharap semoga laporan sediaan bioteknologi tentang monoklonal antibodi berguna untuk menambah wawasan pembaca terkait pengetahuan tentang pengertian monoklonal antibodi, produk bioteknologi monoklonal antibodi, upstream proses, downstream proses, dan analisis protein. Menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan untuk mencari sumber jurnal-jurnal yang lebih banyak dan terpercaya, dan penulis juga membutuhkan kritik yang membangun untuk menjadikan tambahan bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih Om. Santi Om.